Bismillahirrahmanirrahim. Hadis selanjutnya masih tentang zikir. Rawahu meriwayatkan hadis yaitu Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari dengan nomor hadis 798. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala berkata, jaa pernah datang. Siapa yang pernah datang? Al-fuqara'u, yaitu orang-orang yang fakir. Kalau fakir kata tunggal, kalau fuqara jamak. Ilan Nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, nih orang-orang fakir, orang-orang miskin, Dahaba, mendapatkan ya Rasul, ahlud duthuri, orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu, minal amwali, dari berbagai hartanya, bidarajati, dengan kedudukan atau dengan berbagai derajat. Ya Rasul, orang kaya mah enak, dia punya duit, dia bisa berbagai derajat bisa dapat dia, ya, kedudukannya bisa tinggi di sisi Allah maupun di mata manusia, ya. Al-ula, yang tinggi, yang agung. Wanaimi, dan juga nikmat-nikmat. Al-mukimi, yang langgeng, yang terus menerus, ya. Yusalluna, yang mereka bisa sholat ya Rasul, kama nusolli, seperti halnya kami sholat. Mereka sholat, kami bisa lawan, kami juga sholat. Wayasumuna, mereka juga berpuasa, kama nasumu, seperti halnya kami berpuasa. Mereka puasa, kita yang miskin juga bisa lawan ya Rasul. Kita puasa juga, gak mau kalah. Walahum, tetapinya pada mereka ya Rasul, itu fadlun, ada kelebihan, ada karunia, ada sesuatu yang ya nggak dimiliki oleh kami, gitu. Yaitu min amwalin, berupa harta benda. Ya hujuna ya Rasul, mereka bisa haji biha, dengan hartanya. Enak banget mereka pada daftar haji, yang udah daftar berangkat haji. Wa tamiruna, dan mereka juga bisa umroh. Enak banget ya Rasul, mereka pada umroh. Lah kita mah yang miskin manyun aja. Wa yujahiduna, dan bahkan mereka bisa berjihad. Ya iya, berjihad kan butuh duit juga, Bu. Zaman dulu berjihad itu ya punya kuda, punya senjata. Nah sekarang kudanya dari mana? Ya, senjatanya dari mana kalau nggak punya duit? Kan begitu. Beli kuda pakai duit, beli pedangnya pakai duit. Kalau jihad zaman dulu, kalau jihad zaman sekarang ya sama, pakai duit juga. Ibu bangun masjid, bangun musola, bangun pesantren, nyumbang madrasah, pakai apa? Pakai duit. Sama. Jihad zaman dulu, jihad zaman sekarang sama, butuh duit. Lah orang kismin gimana? Kagak bisa, manyun doang. Enak banget tuh orang ya, punya duit ya, bisa ngasih sono ngasih sini gitu. Biasa kalau orang miskin pengennya begitu. Nah kalau udah kaya mah lupa ya. Wayatasoddaquna, dan kemudian mereka bisa bersedekah ya Rasul. Waduh enak banget ya Rasul. Ya ketika ada santunan duafa, mereka sedekah ke duafa, orang-orang lemah ya, orang-orang udah sepuh, tua renta, janda, duda, yang udah gak bisa kerja disantunin. Nanti Muharram ada santunan anak yatim, mereka nyantunin. Aduh enak banget ya Rasul. Nah, kita mah kagak bisa, nggak punya duit. Jangankan buat kasih orang, buat makan aja susah. Olah, maka berkata Kanjeng Nabi, ala uhaddithukum, maukah aku beritahu pada kalian, in akhadtum, yang mana jika kalian mengambilnya, atau maksudnya jika kalian melakukannya,
adraktum, maka dapatlah kalian itu mengalahkan man akan orang sabakokum yang telah melewati amal tersebut atau melewati amal kalian. Nah, Nabi nawarin nih, mau nggak kamu saya kasih satu amalan yang kalau kamu lakuin maka itu bisa melampaui, bisa melewati amal-amal yang tadi kamu sebutin tadi, ya. Ibadah-ibadah yang kamu sebutin tadi itu, ya, haji, umroh, jihad, sedekah. Walam yudrikum, nah, dan tidak akan ya mengalahkan kalian ahadun, seseorang pun nggak ada yang bisa mengalahkan kalian ba'dakum, setelah kalian, wa kuntum, sehingga kalian itu khaira, ya, itu khairaman adalah orang yang terbaik, ya. Itu khairaman adalah orang yang terbaik atau sebaik-baiknya orang. Khaira itu apa? Terbaik atau sebaik-baiknya, ya, man orang. Khairaman, sebaik-baiknya orang. Antum, yang mana kalian, itu baina tohronaihi, itu baina zohronaihi, yaitu berada di tengah-tengah mereka. Nanti kalian bakal jadi orang yang terbaik di tengah-tengah mereka. Ya tentunya bukan sekarang, nanti pas hari kiamat tuh, ya. Orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, yang dia cuma bisa ngiler. Kalau orang itu ibadah pakai duit, kalau dia punya niatan yang tulus, maka insya Allah nanti di akhirat nggak kalah, kedudukannya juga nggak kalah, maksudnya begitu. Ilaman, kecuali ada orang amila yang dia mengamalkannya mislahu, seperti itu juga. Maksudnya kalau amalan ini diamalin juga sama orang yang mengamalkan itu, ya berarti kamu sama, maksudnya gitu. Nah, apa tuh amalan itu? Yang pertama yakni tusabbihuna, bertasbihlah kalian, wa tahmaduna, dan kemudian bertahmid. Tasbih berarti mengucap subhanallah. Wa tahmaduna, lalu kalian bertahmid, berarti mengucap alhamdulillah. Wa tukabbiruna, lalu bertakbir, Allahu akbar. Khalfa kulli sholatin, jika kalian selesai daripada setiap sholat. Berapa kali ya Rasul? Salasan wa salasina, 33. Ini lagi-lagi mengilmukan yang ibu biasa amalin, ya. Nah, jadi udah biasa amalin, jalanin. Nah, ini sekarang ilmunya. Kalau dulu cuman prakteknya, ya. Nah, kalau dulu cuman prakteknya, sekarang ibu tahu ilmunya, amalin. Ya, jadi kalau sholat jangan selesai langsung pergi ngelipat mukena. Ya, kalau emang buru-buru, kemarin saya sampaikan bisa disambi di jalan. Ya, misalnya ibu lagi di perjalanan gitu, ya. Cepetan, bisa mau jalan, misalnya gitu. Ya udah, sambi aja di jalan. Habis lipat kerudung, lipat mukena, ya, lipat sejadah, ya. Nah, sambil jalan udah baca subhanallah, 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 alhamdulillah, gitu aja. Jadi kalau emang kita keburu-buru, yang penting jangan ditinggalin kalau bisa. Fahtalafna, tapi berbeda pendapat kami bainana, di antara kami, maksudnya orang-orang yang hadir saat itu, ya. Terjadi perbedaan pendapat di antara orang-orang yang bertanya kepada Nabi tadi. Faqala, maka berkata beliau, ba'duna, sebagian daripada kami itu nusabbihu, kita itu bertasbih salasan wa salasina. Jadi ada yang berpendapat tasbihnya itu sebanyak 33 kali. Wa nahmadu, lalu kemudian kita bertahmid salasan wa salasina, sama sebanyak 33 kali. Wa nukabbiru, lalu kami bertakbir arba'an wa salasina, sebanyak 43. Jadi ada khilafiyah. Ada pendapat yang dengar perasaan yang takbir bukannya salasin wa salasina, ya, bukan 33, tapi arba'an wa salasina, 43. Terserah, tapi yang banyak dipakai, ya, yang 33. Tapi ada pendapat yang mengatakan 43. Monggo, terserah ibu mau amalin yang mana. Faroja'tu, maka kembalilah aku ilaihi, kepadanya, maksudnya kepada Nabi. Ya Nabi, ini gimana nih? 33 apa 43? Keder orangnya nih. Tadi orang miskin kan ke susu. Ya, cirinya orang miskin itu ke susu. Apa-apa pengen buru-buru.
Jadi udah dikasih tahu sama Kanjeng Nabi ya kan, ini pahalanya besar. Oh iya siap Nabi, apa? Subhanallah. Iya saya baca subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allah Akbar. Ya, siap. Berapa? 33. Oke, siap. Pulang. Main pulang aja. Pas di jalan tuh ngobrol. Bahasa kita. Tadi kan subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar ya. Iya. Berapa? 33. Enggak, 43. 33, 43. Wah, jadi berdebat itu. Nah, biasa orang miskin tuh emang gitu. Nah, akhirnya dibalik lagi kepada Nabi itu. Nabi dia benar gimana nih? 33 apa 43? Faqala, maka berkata Kanjeng Nabi, takulu, ucapkanlah oleh kalian, takulu, ucapkanlah olehmu, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nah, Nabi akhirnya nggak disatu-satuin. Subhanallah 33 tadi bingung ya kan? Ya udah langsung aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar hatta yakuna, sehingga adanya jumlah tadi minhunna dari semuanya, maksudnya dari 3 bacaan tadi, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar kullihina, setiap zikir tadi salasan wa salasina menjadi 33. Ini cerdasnya Kanjeng Nabi ya. Jadi diakalin sama Kanjeng Nabi. Habis dibilangin subhanallah 33, gitu kan? Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Nah bingung dia, berapa tadi? Subhanallah 33, Allahu Akbar 43, oh 33 juga, 43, oh banyak repot kan? Akhirnya balik lagi. Yang benar yang mana Rasul? Allahu Akbarnya gimana? 33 apa? 43. Nah ini cerdasnya Nabi ya. Jadi teksnya yang pertama beda sama teks yang kedua. Ya, perintah yang pertama beda sama perintah yang kedua. Perintah yang keduanya disambung sama Rasul. Pokoknya kamu baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar masing-masing 33. Itu jadi gampang kan? Jadi setiap bacaan itu 33. Jadi boleh dibaca langsung ya, atau dibaca yang seperti kita biasa diputus-putus. Jadi ibu boleh zikir subhanallah 33 ya, terus alhamdulillah 33, terus Allahu Akbar 33. Tapi boleh juga disambung. Boleh. Subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar. Subhanallah alhamdulillah Allahu Akbar 33. Enggak apa-apa. Ya, kalau ibu nggak punya tasbih pakai jari. Ya sunahnya pakai jari, dimulai dari kelingking. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nanti balik lagi dari atas. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Balik lagi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus ya sampai jempol Allah Akbar sampai gitu. Kalau ibu punya tasbih ya pakai tasbih nggak apa-apa. Ya, tasbih yang bagus, yang sunnah, tasbih dari kayu, bukan dari tasbih batu. Tapi nggak apa-apa ibu punya batu ya nggak apa-apa. Tapi yang bagus tasbihnya dari kayu. Itu juga sunnah. Karena sahabat-sahabat banyak yang menggunakan tasbihnya pakai kayu. Ya, jadi konon nanti kalau di kitab Darul Barzakh karya Kiai Asmuni itu beliau bilang dalam satu hadis ya di Nabi itu bilang semua ibadah, semua benda Bu ya, semua perkara, semua benda yang kita pakai ibadah itu hakikatnya nanti di akhirat hidup. Nih ibu pakai kerudung, pakai gamis, ini kan benda mati ya. Saya pakai baju nih, pakai peci, ini kan benda mati. Tapi nanti di akhirat dihidupin sama Allah. Buat apa? Buat jadi saksi. Iya. Ini benda mati nih, di dunia benda mati kan nggak bisa bergerak peci. Ibu kerudung nggak bisa bergerak, kelempar dia kan gitu. Tapi nanti di akhirat dia bakal hidup. Nanti yang kita pakai nih peci, baju ya, ibu-ibu pakai kerudung, pakai gamis, itu bakal jadi saksi kita. Semua hal yang berkaitan dengan ibadah yang tadinya benda mati jadi hidup. Ya. Ibu punya duit 5.000 perak, 5.000 kan duit itu kan benda mati. Ya, benda mati nggak bisa ngomong. Tapi ketika ibu masukin kotak amal, masukin ke infak gitu ya atau macam-macam, nanti di akhirat 5.000 itu hidup. Ya, yang 5.000 tadi benda mati di dunia, nanti di akhirat jadi benda hidup. Dia bakal bersaksi, wahai Allah, wahai malaikat, ini orang memasukkan saya ke infak, memasukkan saya ke kotak amal. Termasuk di dalamnya yang tadi saya sampaikan tasbih. Ibu biasa pakai tasbih, itu kan benda mati. Nanti kayu-kayu yang kita pakai buat tasbih itu menjadi bagian saksi kita. Makanya sunahnya pakai kayu. Kenapa bukan batu? Karena justru kalau batu nanti buat bahan bakar api neraka. Bahan bakar api neraka itu adalah batu dan manusia.
ya batu manusia ya bangsa jin tentunya juga jadi bahan bakarnya neraka, yang mana di situ ada malaikat gilalun shidadun, ya gilazun shidadun, yang sangat bengis, yang sangat kasar, yang membakar orang-orang tersebut dengan batu-batuan api neraka. Makanya sunahnya zikir itu pakai tangan, pakai jari ya, atau pakai tasbih. Nah sekarang kan zaman udah canggih ya, ada yang model yang cetek. Nah itu gimana? Ya kalau secara kesunahan ya nggak dapet. Orang sudahnya pakai jari, kalau nggak pakai apa ya, tasbih ya. Tapi kalau untuk ngingetin, nah boleh pakai yang apa cetekan itu ya, cetek itu kan ada tuh. Nah, itu nggak masalah ya. Nah jadi kesimpulannya ini lagi-lagi seperti hadis kemarin, buat orang miskin. Lah kalau buat orang kaya, atau nggak usah kaya dah, orang mampu ya. Buat orang-orang mampu seperti kita gimana? Ya insya Allah pahalanya juga dapat, jangan khawatir. Makanya kemarin sempat saya singgung nih, ibu-ibu yang udah daftar haji misalnya, atau ngumpulin duit buat umroh, kok gak berangkat-berangkat, gak berangkat haji, gak berangkat umroh, emang belum Allah manggil maksudnya gitu ya. Ya udah banyakin aja tasbih, banyakin zikir. Ya kalau punya duit nanti setiap tahun korban, itu pahalanya sama bu. Ya nggak usah kita maksain minjem duit. Ya minjem duit untuk berangkat umroh, minjem duit untuk berangkat haji. Lawong haji itu manis tatoa ilahi sabila, yang wajib bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu maka gak wajib. Kalau ibu mampu baru punya duit 25 juta, 30 juta daftar. Ya. Lah kalau yang haji aja buat orang yang mampu, apalagi umroh. Nah kalau umroh itu ada, soalnya umroh arisan. Ngapain umroh arisan? Ya, ada lagi umroh sekarang bayar, nanti ya separuh besoknya baru dilunasin. Jadi ibu berangkat dulu, nanti habis pulang dari tanah suci baru dicicil 1 juta. Itu kan sama aja ngutang. Sama, itu juga saya nggak saranin. Ngapain bela-belain? Kalau emang mau ya udah kumpulin duit 1 juta, 2 juta ya. Ntar udah genap 30 juta berangkat umroh. Enak pulang umroh kagak ada pikiran punya utang. Nah ngapain kalau arisan terus model kayak begitu ya, ditalangin dulu, itu kan sama aja kita ngituin utang. Ya pulang dari umroh jadi bawaannya udah bukan Allah. Ya pulang dari Mekah, pulang dari Masjid Nabawi bukan pikirannya Allah, tapi pikirannya utang. Kebayar gak nih? Sekarang udah banyak soalnya kayak gitu bu. Ya namanya udah bisnis. Ya hati-hati kalau ditawar-tawarin kayak gitu, nggak usah mau ya. Yaudah kita nih yang nggak punya duit udah banyakin zikir. Subhanallah, alhamdulillah, akbar, itu semua udah melengkapi status kita bisa punya pahala haji, punya pahala umroh, punya pahala jihad, punya pahala juga sedekah. Wah udah genap deh tuh. Walaupun di sisi lain kita melakukan ibadah itu ya, yang kita punya kesempatan haji kita berangkat haji, nanti kita punya kesempatan umroh ya kita berangkat umroh, kita punya kesempatan untuk jihad ya kita lakukan jihad, kita punya kesempatan sedekah juga kita lakukan sedekah. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.